Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tiada lain kecuali kita pergunakan dalam rangka ketaatan-ketaatan atau melaksanakan kebajikan-kebajikan. Dan mudah-mudahan sampai akhir daripada hayat kita bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas tentang tata cara duduk tasyahud, termasuk juga adalah bacaan-bacaan yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk tasyahud itu ada dua macam. Pertama adalah dengan cara iftirash, yaitu duduk di atas kaki sebelah kiri, sementara kaki yang sebelah kanan ditegakkan. Itu namanya adalah iftirash. Nah, kita tidak menyebutnya tidak menyebut hanya di rakaat kedua saja duduk seperti itu, karena ada juga orang yang ketika tasyahud awal, tasyahud akhirnya kedua-duanya bukan iftirash tetapi tawarruk. Kalau kita kan kebiasaannya adalah kalau tata cara duduk tasyahud awal itu adalah iftirash, tata cara duduk tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Maka itu kita menyebutnya adalah iftirash, itu adalah cara dengan duduk di atas kaki sebelah kiri, sementara kaki yang sebelah kanan itu adalah ditegakkan. Adapun duduk tawarruk adalah dengan memajukan kaki yang sebelah kiri. Jadi jemari kaki sebelah kiri itu dimajukan, sementara duduk di atas lantai atau maq'adatihi, tempat duduknya, dan kaki yang sebelah kanan itu ditegakkan. Kalau kita menyebutnya ini adalah tasyahud akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim, hingga tatkala sampai sujud terakhir yang ada setelah itu salam. Nah, pokoknya ada setelah itu salam. Akhara rijlahul yusra, maka Nabi mengeluarkan kaki yang sebelah kiri. Pokoknya apabila setelah itu ada salam, maka Nabi mengeluarkan kaki yang sebelah kiri. Wa qa'ada mutawarrikan ala syiqqihil aisar, dan beliau duduk dengan tawarruk di atas sisi kiri beliau. Jadi dimiringkan, bahasa kitanya, dimiringkan. Nah, ini adalah hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya ada lagi hadis yang lain dari Muhammad bin Amr bin Atha, anau kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia pernah duduk-duduk bersama beberapa orang sahabat-sahabat Nabi, kata Muhammad bin Amr bin Atha. Jadi aku duduk bersama para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Fadzakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun ngobrol, bercerita, bepandiran bahasa kitanya tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi, ternyata ada salah seorang sahabat bernama Abu Humaid As-Sa'idi yang juga hadir ketika itu. Dia berkata, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abu Humaid, adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Humaid berkata seperti itu bukan Abu Humaid sombong, tidak, tetapi Abu Humaid ingin menjelaskan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Jadi hadis itu ada qauliyah, perkataan Nabi yang didengar sahabat disampaikan kepada yang lain. Ada juga fi'liyah, perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat kemudian diceritakan kepada sahabat yang lain. Namanya adalah fi'liyah. Nah, hadis tentang ini adalah fi'liyah, Pak. Karena Abu Humaid melihat Nabi, kemudian dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Aku adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Humaid pun menceritakan, ra'aituhu, aku melihat Nabi idza kabbara, apabila Nabi takbir, ja'ala yadaihi hidza'a mankibai, maka beliau mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Nah, jadi kalau kita cuma memperhatikan hadis ini seolah-olah mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu saja. Maka itu kita harus secara komprehensif, Pak, ketika mengkaji tentang sesuatu tidak bisa hanya 1-2 hadis. Kita harus juga mendatangkan hadis-hadis yang lain supaya kita lebih terbuka wawasan. Tidak mengklaim bahwa cara ini saja yang paling sunnah, cara lain tidak. Nah, jadi dengan kita membuka cakrawala hadis-hadis Nabi, maka semakin terbukalah wawasan kita tidak menyalahkan orang lain. Karena hadis yang lain menyebutkan bahwa ketika Nabi mengangkat tangan bertakbir, maka Nabi mengangkat sejajar dengan kedua telinga. Nah, jadi hadis ini juga sahih, Pak. Maka itu boleh sejajar dengan bahu, ini sesuai dengan sunnah. Boleh juga sejajar dengan kedua telinga, ini juga sesuai dengan sunnah. Nah, sejajar dengan kedua telinga, kalau usah dikeker kan baik. Ini paskah sudah misalnya, kalau usah. Jadi cukup dikira-kira saja ketika kita mengangkat kedua tangan. Ya, ulun kada membacakan hadis ini sampai akhir, sampai pertengahannya, tetapi ulun langsung membacakan akhir daripada hadis ini yang berbicara tentang tasyahud tadi. Fa'idha jalasa fi rak'ataini. Nah, apabila Nabi itu duduk di rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihil yusra, maka Nabi duduk di atas kaki yang sebelah kiri, wa nasabal yumna, dan beliau menegakkan kaki yang sebelah kanan. Nah, dalam hadis yang lain nanti disebutkan juga, Pak, kakinya ditekuk, dihadapkan menuju ke arah kiblat.
Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Nah, apabila Nabi itu duduk di rakaat yang terakhir, nah ini jelaslah. Apabila Nabi itu duduk di rakaat yang terakhir, ini juga nanti menjadi penjelas bahwa berapapun jumlah rakaat salat kita, yang penting kita berada di rakaat yang terakhir, dan itu setelah itu salam. Mau 1 rakaat setelah itu salam, mau 2 rakaat yang setelah itu salam, mau yang 3 rakaat setelah itu salam, mau yang 4 rakaat setelah itu salam, mau yang 5 rakaat setelah itu salam, mau yang 7 rakaat yang setelah itu salam, mau yang 9 rakaat yang setelah itu salam. Maka seperti apa duduk Nabi? Duduk Nabi adalah qaddama rijlahul yusra, beliau memajukan kaki yang sebelah kiri, wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki yang lain, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas lantai. Nah, ini jelas bahwa apabila duduk itu adalah menjadi penutup atau juga setelah itu salam, maka duduknya itu adalah dalam keadaan tawadhu. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan ketika Nabi sholat 9 rakaat, Pak, 9 rakaat. An Wa'il bin Hujur, dari Wa'il bin Hujur. Mohon maaf, mana hadisnya? Yang 9 rakaat. Jadi dalam hadis itu disebutkan Nabi sholat 9 rakaat. Sembilan rakaat Nabi melaksanakan sholat witir pada saat itu. Maka duduk Nabi seperti apa dijelaskan di dalam hadis ini. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mempersiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan siwakahu wa tahurahu. Pertama adalah siwak beliau, yang kedua adalah air untuk beliau bersuci. Jadi kami biasa menyiapkan, kata Aisyah, untuk beliau bersiwak. Jadi siwak itu baik ketika wudhu, siwak itu. Kebanyakan orang kan ketika mau sholat, hanya bersiwak. Jadi siwak itu dilaksanakan sebenarnya adalah ketika berwudu. Kalau kita alhamdulillah karena karena siwak sudah ada penggantinya, yaitu sikat gigi. Fayab'athuhullah fi ma syaa ayyab'athahu minal lail. Kemudian Allah pun membangunkan beliau ketika Allah berkehendak untuk membangunkan beliau pada suatu malam. Fayatasawwaku, maka beliau pun bersiwak. Wa yatawaddau, lalu beliau pun berwudu. Tsumma yusalli tis'a raka'atin, lalu beliau melaksanakan salat 9 rakaat. Salat malamnya 9 rakaat, Pak. Ini boleh di awal. Jadi Nabi langsung pada saat itu mengerjakan 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa inda taminah, dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Jadi Nabi tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fayada'u rabbahu, dan beliau pada saat itu yada'u ini maksudnya tasyahud, berdoa kepada Rabbnya, wa yusalli ala nabihi, dan beliau bersalawat atas nabinya. Tsumma yanhab, dan Nabi setelah itu bangkit, wala yusallim, dan Nabi tidak salam.
Tsumma yusalli tasi'ah, lalu Nabi melanjutkan salat ke-9 rakaat, ke rakaat yang ke-9. Fayaqudu, lalu setelah itu beliau pun duduk. Tsumma yahmadu rabbahu, kemudian beliau memuji Rabbnya, wa yusalli ala nabi, dan beliau bersalawat untuk nabinya. Maksudnya Nabi bersalawat untuk nabinya itu beliau bersalawat untuk diri beliau sendiri. Wa yad'u, dan beliau berdoa. Tsumma yusallim tasliman yusmi'una, kemudian beliau salam yang beliau perdengarkan salam itu kepada kami. Nah, jadi dari hadis ini Nabi SAW pernah melaksanakan sholat 9 rakaat. Di rakaat yang ke-8 beliau tasyahud awal, di rakaat yang ke-9 beliau tasyahud akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan yang ada dalam hadis ini, maka jelaslah bahwa duduk pada rakaat terakhir, sekalipun sholatnya hanya 2 rakaat, itu sama dengan duduk tasyahud akhir pada sholat-sholat yang terdiri dari mau 3, mau 4, mau 5, mau 7, mau 9. Jelas. Hanya mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan kalau sholatnya itu 2 rakaat, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Jadi kalau memahami hadis ini, Majelis Tarjih memahami akan hadis-hadis ini, Pak. Duduk berapapun jumlah rakaatnya, yang penting setelah itu salam. Maka ini berada pada rakaat terakhir, berarti duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, berapapun, maka apabila setelah itu salam, duduknya dalam keadaan tawarruk. Tapi kalau di 2 rakaat yang sholatnya itu adalah 3, 4, kemudian berapa tadi? 9, yang di rakaat yang ke-8 berarti tasyahud awal, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Itu yang pertama bahasan kita. Jadi hanya mazhab Hambali saja yang mereka memilih kalau sholatnya 2 rakaat maka duduknya dalam keadaan iftirash, dan itu hanya mengambil cuplikan hadis yang menyebutkan tadi fi raqatis tsaniyah, di rakaat yang kedua, padahal ada sambungannya lagi apabila Nabi berada pada rakaat yang terakhir. Nah, itu. Jadi kalau hanya mengambil cuplikan hadis di rakaat yang kedua, ya iftirash. Tapi juga harus melihat lanjutan dari hadis ini apa? Yaitu adalah pada saat di rakaat yang terakhir Nabi duduk dalam keadaan tawarruk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi memang cara duduk yang seperti apapun yang dipilih itu tidak mengurangi keabsahan sholat yang kita kerjakan. Jadi mau duduk apapun sebenarnya tidak menjadi masalah, Pak. Asal jangan bertilantang aja. Orang duduk kan biar bertilantang misalnya, nah ini hisahnya salah. Bahkan terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan ulama-ulama mazhab. Jadi kadang perlu kita saling menyalahkan. Yang penting semuanya sholat, itu yang paling penting, Pak. Dan yang tidak perlu mengklaim yang paling sunnah. Cara duduk seperti inilah yang paling sunnah. Yang penting kita mengamalkan hadis tersebut sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama mazhab, misalnya adalah mazhab Hanafiyah, posisi duduk tasyahud akhir sama dengan posisi duduk tasyahud awal, kata mazhab Hanafiyah, yaitu dua-duanya dalam keadaan iftirash. Nah, jadi justru mazhab Hanafi cara duduknya baik tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir pun juga iftirash. Al-Kasani, salah seorang ulama mazhab Hanafi, menuliskan dalam kitab beliau sebagai berikut. Jadi kata beliau apa? Adapun cara duduk menurut sunnah adalah dengan mengiftirashkan kaki kiri kedua posisi duduk dan duduk di atasnya dan melempangkan kaki yang kanan, maksudnya menegakkan kaki yang sebelah kanan.
Jadi beliau menyatakan cara duduk menurut sunnah seperti itu. Dan posisi duduk tasyahud akhir seperti duduk tasyahud awal tadi, yaitu dalam keadaan iftirash. Hal ini sebagaimana mengambil riwayat dari Wa'il dan juga Aisyah. Dan posisi itu lebih enak buat badan dan lebih utama daripada duduk tawarruk yang menjadi pilihan Imam Malik. Ada hadisnya berbunyi an Wa'il bin Hujur qala qadimtul Madinah. Jadi kata Wa'il bin Hujur, aku datang ke Madinah untuk melihat Rasul. La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ingin memperhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasa, ketika Nabi itu duduk, yakni litasyahud, untuk tasyahud, iftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra, yakni ala fakhidil yusra wa nasaba rijlahul yumna. Maka kata Wa'il, Nabi itu duduk dalam keadaan iftirash dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan menasabkan kaki yang kanan, kakinya yang kanan. Jadi berdasarkan hadis Wa'il inilah lalu mazhab Hanafiyah berpendapat duduknya iftirash. Adapun mazhab Maliki sebaliknya baik. Dua-duanya dalam keadaan tawarruk, baik itu tasyahud awal tawarruk, tasyahud akhir juga tawarruk menurut mazhab Maliki. Jadi ini yang diambil oleh mazhab Maliki berdasarkan kepada riwayat mana? Riwayat dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW duduk di tengah sholat dan di akhir sholat dengan duduk tawarruk. Nah, inilah yang diambil oleh mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, nah ini sebagaimana yang sering kita laksanakan selama ini atau masyarakat Muslim di Indonesia melaksanakan. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, duduk tasyahud awal itu adalah iftirash, duduk tasyahud akhir dalam keadaan tawarruk. Ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama, sebagian besar para ulama. Nah, ini yang juga diambil oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang pendapat Majlis Tarjih itu sama dengan pendapat Imam Syafi'i, kadang-kadang sama dengan pendapat Imam Maliki, kadang-kadang sama dengan pendapat Imam Hanafi atau juga Hambali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Hambali juga sama berpendapat bahwa untuk tasyahud akhir yaitu adalah disunnahkan dalam keadaan tawarruk. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu sama dengan pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun keduanya berbeda ketika sholat 2 rakaat. Kalau cuma sholatnya 2 rakaat, kalau Imam Syafi'i itu tadi tetap berpegang kepada hadis tadi yang menyebutkan kalau itu di rakaat yang terakhir maka duduknya tawarruk. Adapun Imam Hambali ketika sholatnya 2 rakaat maka duduknya dalam keadaan iftirash. Jadi itu saja yang berbeda. Tapi kalau yang 4 rakaat antara Syafi'i dengan Hambali itu sama. 2 rakaat tasyahud iftirash, rakaat yang kedua iftirash, rakaat yang terakhir itu adalah tawarruk. Itu yang pertama yang kita bahas. Yang kedua adalah bacaannya. Nah, bacaannya seperti apa bacaannya? Terkait dengan bacaan di dalam duduk ini, duduk tasyahud, yang dibaca pertama adalah kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dibaca oleh Nabi itu adalah bacaan at-tahiyat atau juga doa. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi, misalnya wa nasaba usbu'ahu liddu'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berisyarat dengan jari telunjuk untuk berdoa. Untuk berdoa, wa wada'a yadahul yusra ala fakhidil yusra, sementara tangan yang kanan itu berada pada paha yang kanan. Qala, kemudian pada saat itu yang meriwayatkan hadis ini yaitu Wa'il berkata,
Kemudian aku mendatangi mereka, Nabi dan para sahabat, tahun berikutnya pada musim dingin, dan aku melihat mereka mengangkat tangan di balik pakaian burnus mereka. Jadi pada saat itu mereka memakai pakaian yang tertutup karena musim dingin, sehingga ada yang menyambat bergeraknya, menggerakkan. Bisa jadi pada saat itu musim dingin, musim dingin karena kelihatan tangan menggitir. Nah, lalu bergerak seolah-olah. Jadi pada saat itu di tahun berikutnya aku datang dan mereka memakai burnus, yaitu pakaian yang menutupi bagian daripada kepala bersambung dengannya. Jadi pakaian mereka itu tertutup sampai ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, langsung saja terkait dengan bacaannya. Nabi SAW pada saat beliau membaca bacaan untuk tasyahud disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama adalah at-tahiyatu lillah. Jadi bacaan pertama adalah at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu berdasarkan kepada riwayat Ibnu Abbas. Silakan untuk memilih bacaan ini, silakan. Adakah bacaan yang lain? Ada, Pak, masih banyak. Yang kedua adalah tahiyat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Yang ketiga berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Nabi membaca at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga boleh dibaca. Kemudian yang keempat, Majelis Tarjih biasa menganjurkan untuk membaca dari riwayat yang pertama tadi, Pak, Ibnu Mas'ud. Tapi juga membolehkan untuk membaca bacaan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Dan juga termasuk yang terakhir dari riwayat Umar bin Khattab. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 4 macam bacaan, Pak. Maka itu jangan saling menyalahkan. Jadi dengan kita membuka wawasan, ternyata bacaan yang lain pun juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Silahkan pian mengamalkan mana di antara 4 bacaan ini. Nah, Majelis Tarjih menganjurkan yang pertama. Yang pertama tadi berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, supaya kita kada bingung juga kan, dengan memilih keempat-empatnya belum tentu hafal keempat-empatnya. Tapi kalaupun memang pian hafal dan pian ingin mengamalkan, sholat zuhur misalnya berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, sholat asar berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, sholat maghrib berdasarkan riwayat Umar bin Khattab, kemudian sholat isya berdasarkan riwayat Ibnu Umar, silakan. Nah, kalau misalnya hanya mengamalkan salah satu saja, boleh juga, silakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi setelah itu kita membaca ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Apakah cukup seperti itu? Tidak cukup, Pak. Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, setelah Nabi membaca tasyahud, Nabi juga bersalawat. Nah, Nabi bersalawat, baik. Jadi disebutkan wa yusalli ala nabiyhi. Nabi bersalawat atas nabinya. Maksudnya bersalawat untuk diri beliau. Nah, macam-macam bacaan salawat itu juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi. Dan ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang dipakai oleh Majelis Tarjih. Allahumma barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu paket yang pertama. Paket yang kedua yaitu adalah, ini juga hadis sahih, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad an-nabil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ada 4 macam Pak salawat. Nah, kalau bisa di rakaat yang kedua atau tasyahud awal dibaca lengkap Pak. Jadi tidak hanya sekedar, sebagian orang kan setelah at-tahiyat lalu dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Padahal Nabi membacanya lengkap, baik itu di rakaat yang kedua atau tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, kecuali kalau kita berjamaah. Nah, kalau kita berjamaah imam sudah bangkit, sekalipun kita belum selesai membaca salawat ya sudah bangkit. Tapi kalau kita sebagai imam atau kita sholat sendirian, maka dilengkapi, disempurnakan salawat atas nabinya selengkap mungkin sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat tadi. Jadi tidak cukup hanya menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, salawat itu, kecuali kalau itu bersalawat di luar salat. Kalau pian hendak bersalawat di luar salat boleh Pak, singkat Allahumma sholli ala Muhammad sholli wa sallim alaih misalnya, boleh. Jadi salawat yang singkat itu boleh kita lakukan ketika di luar salat, tapi khusus di dalam salat maka kalau bisa selengkap mungkin kita membaca salawat. Karena apa? Karena itulah praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun yang menyatakan bahwasanya hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka ini tidak didasarkan kepada kesempurnaan hadis Nabi atau juga perbuatan Nabi ketika beliau tasyahud. Jadi kalau kita ingin mencontohi Nabi di dalam salat, salah satunya adalah bacalah salawat yang lengkap, baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir. Adapun riwayat yang menyatakan kana la yazidu fi rak'ataini ala tasyahud, adalah Nabi tidak lebih daripada membaca tasyahud ketika di rakaat yang pada 2 rakaat, maksudnya pada tasyahud awal, itu ternyata riwayatnya adalah mungkar, hadisnya mungkar. Jadi tidaklah Nabi membaca pada 2 rakaat kecuali hanya tasyahud, tidak ada salawat. Itu ternyata riwayatnya adalah berdasarkan hadis yang mungkar, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa tidak ada bacaan salat ketika rakaat yang kedua atau tasyahud awal. Dua-duanya, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, ada yang namanya salawat atas Nabi. Kemudian yang ketiga, yang juga dapat kita ambil pelajaran dari macam-macam bacaan salawat tadi, tidak ada satupun dari 4 riwayat tadi yang menambahkan ada kata sayyidina. Memang arti sayyidina itu artinya tuan, tuanku. Lalu ada sebagian mengatakan memang dalam hadis itu kadang mungkin Nabi menyebut dirinya tuan, ketawaduan Nabi. Ini praktek Pak, tidak mungkin Nabi menyembunyikan praktek ibadah, karena Nabi berpesan shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tidak mungkin ada satu huruf pun, satu gerakan pun yang disembunyikan Nabi, kecuali Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau memang
Allah menginginkan kata sayyidina, pastilah Nabi akan mengajarkannya. Pastilah para sahabat-sahabatnya pun juga akan mengucapkannya. Tapi ternyata di antara semua riwayat yang 4 tadi, tidak ada satupun yang menambahkan adanya kata sayyidina. Kalau di luar sholat silahkan. Kalau misalnya ketika pian berceramah, misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil, itu kan juga mengagungkan Nabi, syarif, mulia, asyrafil anbiya'i wal mursalin, semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya utusan Allah itu adalah Rasulullah. Kemudian ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, atau ala habibina wa syafi'ina wa habibina, dan seterusnya. Pokoknya dimuliakan bahasanya, penyebutannya. Di luar sholat silahkan, tidak mengapa. Bahkan kita menambahkan misalnya ketika di luar sholat dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak menjadi masalah. Tapi lain halnya kalau dalam praktek sholat, karena praktek sholat itu adalah ittiba kepada apa yang dibaca Nabi, ittiba kepada apa yang dilakukan Nabi dalam gerakannya, maka siogianya inilah yang kita laksanakan. Jadi kalau di luar sholat silahkan biar menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya dalam sambutan pian. Tapi khusus di dalam sholat kalau bisa amalkanlah sebagaimana redaksi yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan mengikuti lafaz yang ma'thur dalam hadis-hadis Nabi itu lebih utama, kata beliau, dibandingkan seseorang menambahkan kata-kata di luar daripada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup bagi kita hanya menyebutkan kalau dalam hadis ada Allahumma sholli ala Muhammad, maka itulah yang kita amalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah tangan yang kiri. Nah, posisi tangan yang kiri seperti apa, Pak? Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa posisi tangan kiri itu boleh di atas paha, di dekat dengan lutut. Yang kedua adalah boleh juga mencengkram lutut. Nah, mencengkram lutut itu maksudnya memegang lutut, itu juga boleh ketika kita duduk dalam tasyahud untuk tangan yang sebelah kiri. Jadi dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika Nabi tasyahud, pertama adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, apabila beliau duduk di dalam salat, wada'a kafal yumna ala fakhidil yumna, beliau meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau mengqabid, maksudnya itu memegang, menggenggam seluruh jari jemarinya, wa asyara bi isba'ihil lati talil ibham, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi semua jari-jari jemari itu beliau genggam, kecuali yang tidak itu adalah jari telunjuk, beliau berisyarat. Nah, jadi jangan kayak ini, hanya adalah kayak ini, Pak. Nah, ini. Jadi justru digenggam. Kemudian wa wada'a kafal yusra ala fakhidil yusra, dan beliau meletakkan tangan yang kiri di paha yang kiri. Di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qada fi tasyahud, apabila Nabi itu duduk di dalam tasyahud, wada'a yadahu yusra ala rukbatil yusra, beliau meletakkan kaki yang kiri di atas lutut yang kiri. Tangan yang kiri di atas lutut kiri. Kemudian wa wada'a yadahu yumna ala rukbatil yumna, dan beliau meletakkan tangan yang kanan di sebelah di atas paha yang kanan. Wa aqada thalathan wa khamsina, dan beliau membentuk lingkaran seperti angka 53. Wa asyara bisababa, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Zubair qala, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qa'ada, apabila Nabi itu duduk, ya doa, Nabi berdoa. Jadi doa, Pak.
Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidil yumna, dan beliau meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan, wa yadul yusra 'ala fakhidil yusra, dan tangan kiri di atas paha yang kiri. Wa asyara bi isba'ihi sababa, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Wa wada'a ibhamahu 'ala isbail wusta, dan beliau meletakkan yang namanya ibham. Ibham itu jari jempol, yaitu ke jari tengah. Nah, kayak ini Pak. Jadi memegang jari jempol ini memegang jari tengah. Wa yulqimu kafal yusra rukbata, dan beliau yulqim itu artinya merengkuh lutut yang sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang kiri. Jadi boleh dipegang lututnya, boleh juga diletakkan di atas mendekati lutut. Nah, jadi boleh megang, boleh juga tidak megang lutut, boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Yang demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dalam kita melaksanakan salah satu rangkaian ibadah sholat. Nah, tadi ada juga pertanyaan, kalau tasyahud awal ketinggalan, maka apakah sholatnya diulang dari rakaat yang kedua? Tidak. Cukup ketika tasyahud awal itu tidak terlaksana gara-gara imam lupa misalnya, maka bersama-sama dengan imam melaksanakan sujud sahwi. Jadi karena tasyahud awal itu adalah kewajiban sholat yang tidak perlu diulang. Tapi kalau tasyahud akhir lupa, maka dia harus mengulang kembali tasyahud akhirnya. Misalnya langsung salam, tadi ingat tasyahud akhir, maka dia harus memulai tasyahud akhirnya, karena itu bagian daripada rukun sholat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.